Oke. Sini, Oke, siap. cepat yuk. Dapat apa aja sih? Banyak, Bu. Pengenalan dapur. Masya Biar makin Allah. sayang suami masak terus ya. Asik. Dari mana aja? Dari mana aja itu? Dari Medan ya? Dari bunda-bunda di majelis saja ini. Masya Allah, Tuhan lagi nih majelis saja nih yang memprakarsai acara hari ini. Alhamdulillah ya. Kita tulis ya Bu ya, boleh ya? Yuk, ya. Mungkin bagi lima dulu. Lima lagu sekian, nanti 5 lagi lebih sebentar lagi ya. Oke. Iya. Oke. Yuk. Ya. Angkat dulu ya Bu. Nanti Mbak Bella dan Mbak Sari yang punya hak. Saya di belakang ya. Iya, boleh. Oke, ya. Baik. Otak bicaranya laki-laki di bagian mana? Yuk, ada. 5 nih, Bu. Mana? Ada 5? Enggak, satu aja. Atau 2 boleh. Ayo. Bunda. Otak bicara laki-laki di bagian otak sebelah mana? Yuk, yang otaknya. Oh ya, nama saya Ningsi. Bu Ningsi. Ya, otak bicara laki-laki ada di bagian kiri belakang. Iya, betul sekali. Kiri belakang. Karena cuma di kiri belakang, rata-rata komunikasinya berapa Bu? 3.000 per hari. Kalau komunikasi keturunan berapa? 7.000 per hari. Ya. Suami ibu yang mana? Yang 5.000 atau 9.000? Kalau di rumah 5.000. Sampai di kantor. Ya Allah, terima kasih. Ya, oke. Baik, ya. Yang kedua, Bu. Lagi ya. Nah, ini langsung jawab 2 orang boleh. Ya. 2 orang. Kenapa perempuan seneng kalau ngomong lihat muka atau lihat mata? Ayo, angkat tangan. Ya, perempuan senang lihat wajah. Nah, ini yang paling Ayo, langsung 2, nggak apa-apa. Nanti kita dengar ya jawaban mereka berdua. Bu mau berdiri ya. Karena mata perempuan tuh seleranya lebih lebar dibanding. Iya, masya Allah, betul banget. Tepuk tangan dong. Iya. Nanti tunjuk tangan satu lagi ada? Tunjuk tangan satu lagi. Nah, sebelahnya ya. Ya, saya ubah dikit aja ya, ya. Kalau tadi kan perempuan berapa lihat muka, ya. Nah sekarang kurang lebih, ya, laki-laki. Kalau tadi Bu dengar ya, kalau aku nggak apa-apa. Berapa detik tahan di tatap wajahnya? 5 detik. Berapa detik Bu? 5 detik. Betul banget. Alhamdulillah. Dikasih apa? Anjing. Kasih anjing. Nanti sampai rumah biar langsung masakin dulu. Iya. Ingat ya Bu, jangan marah lagi kalau suami ya pas kita ngomong lihat mukanya dia langsung lihat tembok. Ya. Siapa punya anak laki Bu? Tenang Ibu mau ngomong sama anak laki. Ya. Saya dulu gitu tuh, lama kasihan tuh. Mana Ibu mau bicara pas dia lihat muka saya lihat muka dia. Gitu kan? Ya, saya lebih 5 detik sudah gitu. Terus ibunya ya sopan kalau bicara sama ibunya juga juga. Pas dia lihat saya lihat lagi lebih 5 detik. Lihat ibu nak, lihat ibu, sopan. Ya, eye contact. Eye contact itu berlaku buat anak perempuan. Paham ya gitu. Makanya ya ini yang harus kita pahami karena memang selera matanya yang beda. Sudah berapa? 3 lagi. Oh masih 2 lagi ya. Baik. Kalau punya anak perempuan supaya anak perempuan merasa diperhatikan, apa yang harus dilakukan pada saat dia bicara? Yes. Langsung 2 atau 3 langsung. Ayo. Ini kita ulang supaya sampai di rumah dipraktekkan. Ada? Dan kalau bicara sama anak perempuan, tatap matanya. Oke, lagi. Yang 3 boleh. Ibu udah betul. Apa lagi? Ya, sesuai tatap matanya bisa kita apa sama dia? Harus fokus dengan dirinya, dengan anaknya. Betul. Tidak sambil? Tidak sambil main HP. Betul sekali. Keren. Satu lagi, cepat apa? Diulang lagi. Ya, 3 langsung kita dapat untuk jawab. Dipegang atau dirangkul. Ya,
itu bisa ya, apalagi kalau memang dia bahasa kasihnya sentuhan fisik ya. Tapi paling utama tadi lihat wajahnya sambil memperhatikan ya. Kalau dia cerita lucu, ibu harus tawa. Kita lanjut bahasa Inggris ya. Ya. 11, 20. Oke. Tadi saya janji karena kami memang ngurus narkoba, saya harus sedikit kasih tentang ciri-ciri orang pakai narkotika itu. Kenapa? Karena saat ini masih banyak orang yang pakai narkoba ya. Dan memang musuh bukan hanya narkoba ya. Di rumah ini musuh mengintai banyak sekali ya, riset narkoba, pornografi, ya, bully, judi, tawuran, ya, LGBT, punten, perselingkuhan dan sebagainya. Ini musuh juga. Ya, tapi kita bisa cegahnya dengan sebisa mungkin buat rumah aman dan nyaman. Ingat Bu, apa Bu? Aman dan nyaman. Ya, ibu udah sekolahin udah aman secara pendidikan. Ya, ibu udah kasih makan udah aman secara nutrisi. Tapi nyaman nggak? Ibu ngajak makannya nyaman nggak? Ibu sering banget ngajak makan anak, ya? Mana? Ya, mau makan nggak? Mau makan nggak? Ya. Iya, jawabannya enggak. Coba ibu tanya, mana? Ayo makan. Ya. Atau mau tanya seseorang, ya, sebisanya ada enggaknya itu enggak dipakai, gitu kan? Nggak usah dipakai, ya, hindarin gitu. Ya. Terakhir, ya, mau baju ini enggak? Itu dan tadinya mau jadi enggak. Karena selalu kita tekankan di belakangnya enggak. Terakhir, mau baju ini? Nah, ya. Dan nggak usah tanya ayah, bagusan yang kuning atau yang merah? Nggak usah. Bapak-bapak itu suka sakit hati karena dia sudah berikan merah, pakai baju hijau. Nah, itu suka sakit hati itu ya. Nah, apa narkoba yang paling masih banyak di Indonesia? Yaitu ganja. Boleh bantu di sini kan? Ya, ganja. Memang ini tanaman yang cannabis sativa, cannabis indica, ciptaan Tuhan ya ini, dan banyak manfaat untuk pemulihan. Ya. Hanya kalau anak sehat pakai ganja jadi kacau. Ini kan sebetulnya untuk orang cancer stadium lanjut, untuk nambah nafsu makan. Ya. Nah, kalau ada orang ngerokoknya kayak gini, ya, tutup mulutnya kayak gini, ini bukan rokok biasa. Ini bisa jadi ganja atau bahasa mereka cilek. Ya, gelek, gelek. Dan kalau kita ada di sini, ini asapnya bisa kena ke kita juga. Makanya ada istilahnya pengganja pasir. Ya. Maka kasih tahu anak-anak, nah, kalau ada orang merokok seperti ini atau merokok biasa aja, kan kita bisa jadi provokasi kan? Kamu menghindar. Kenapa Bu? Karena nanti asapnya kena ke kamu dan ganggu otak kamu juga. Karena kamu orang sehat bukan orang sakit. Nah, saya pernah tanya, berapa meter? Saya bilang 1 kilo. Jauh mana Bu? Iya, harus jauh. Takutnya kalau ada petugas polisi, ya, sedang sidak, ya, kalau anak kita ada di sini atau kita ada di sini, ini ditangkap, ini ditangkap. Ya, radius beberapa meter, kanan kiri depan belakang itu juga ditangkap kalau sedang ada, ya, petugas-petugas polisi untuk, ya, jaga malam atau segala. Dan kalau dites urin, ini positif, ini bisa positif. Walaupun false positivities, ya. Atau kalau ibu menemukan, ya ini harus ya, ini nggak boleh dianggap remeh. Punya temannya ini kan tidak. Harus tanya dia, nah ini punya siapa? Punya teman aku. Nah, ini ganja. Langsung bilang, enggak Bunda, itu kata teman aku, ya, teh pucuk pilihan. Enggak Nak, Bunda tahu ini ganja, masa teh pucuk pilihan bungkus orang kan gitu. Ya, tapi punya teman aku, iya Nak. Justru itu karena temanmu ini bahaya. Karena kalau ada penggeledahan, kamu ya temanmu nggak tahu. Karena polisi akan menangkap ya ada barang bukti di tas atau di badan.
walaupun itu pilihan, ya, oke. Dan kertasnya adalah kertas putih, ya, seperti ini. Namanya kertas papel, ya. Mari kita lihat ciri-cirinya, oke ya. Ya, boleh teman-teman bantu ya. Ya, main. Ada yang di depan sini, ada yang di tengah, ada yang ya. Ada yang di belakang juga, ya. Yuk. Orang pakai ganja bu, suka ketawa-ketawa sendiri, walaupun nggak lucu. Dan nafsu makannya meningkat. Nafsu makannya meningkat. Terus tak peduli itu makanan siapa yang diambil. Walaupun nggak lucu banget. Dan bedanya dengan ketawa-ketawa biasa, matanya bengkak. Matanya bengkak merah. Ya. Tapi nggak ada kotorannya. Makanya orang pakai ganja suka ngantongin ya obat tetes mata. Ya. Ya. Sampai kembali ketawa sampai lintingan ganjanya habis. Ya. Kadang bisa setengah jam, 1 jam. Nah, kalau sudah habis, ya, muncul ada namanya gejala putus asa. Biasanya mereka akan diam, bengong kayak gitu. Lihat jam 1 detik kayak 1 menit, 1 detik kayak 1 menit. Loong gitu. Dan yang paling ditakutkan dari ganja ada ini. Gangguan jiwa. Ya, yang ditakutkan oleh ganja ini. Ya bu ya, paham ya, ini ganja. Tapi kenapa beberapa negara sekarang melegalkan Bu Aisyah? Itu dengan penelitian yang panjang dan juga peraturan yang ketat. Karena ini sebetulnya ganja bisa dipakai untuk menambah nafsu makan orang kanker stadium lanjut. Dan sekarang kita belum bisa sampai di titik itu, belum bisa. Ya, Malaysia juga belum bisa di titik itu. Thailand aja baru kok tahun lalu dibuka. Dan itu sangat dijaga ketat. Takutnya apa? Takutnya ya terjadi komplikasi gangguan mental. Walaupun semua yang pakai ganja tidak semuanya kena gangguan mental. Yang kena gangguan mental adalah yang punya genetik schizophrenia. Jadi gangguan mental itu turunan sebenarnya. Ya, hanya kadang baru muncul di atas 70 tahun kalau nggak pakai ganja. Tapi kalau pakai ganja dipercepat. Ya, dan kalau umur berapa? Umur 29 tuh, 29. Harusnya 70 tahun dia gangguan mental di 29 tahun. Oke, lagi ya. Dan selain ganja yang sekarang banyak adalah sabu seperti ini. Ya. Bentuknya kristal, ditaruh di plastik-plastik kecil. Ya. Tidak ada rasanya dan tidak ada baunya. Mirip gula batu tapi tidak amis. Mirip tawas tapi dia nggak bau. Ya. Bahkan sering dikasih warna biru. Ya, kita sebutnya blue ice. Ya. Nah, ini banyak sekali sekarang. Kenapa? Memang dibuatnya dengan ya amfetamin atau metamfetamin. Tapi sekarang bandar-bandar kecil membuatnya dari obat pilek dan obat asma. Jadi kalau ibu ada obat pilek atau obat asma di rumah dan sudah expired, tolong tidak buang sembarangan. Karena bisa dijual lagi, dihapus expirednya atau oleh bandar-bandar jongos atau bacong istilahnya, ya dibikin ya sabu kayak gini, ya. Nah, ya. Dan bikinnya gampang di mana aja. Koko boleh cerita dikit ya? Boleh nggak apa ya? Ini sebagai sharing ya. Ada lagi buat Koko? Ya. Oh Jimmy pakai sabu? Pakai. Ya. Pernah bikin? Pernah. Ya. Produksi. Ya. Dapatnya? Dapat. Di mana waktu itu produksi? Di dalam. Di dalam mana? Lapas. Oh, dalam lapas. Kirain dalam lapas kita di gambar. Gampang ini? Dibekukannya di kulkas. Di kulkas. Di kulkas kecil. Yang diinginkan itu dia kering sedikit. Iya. Oke. Waktu itu nggak tahu ya kalau ini sabu narkoba. Nggak tahu. Yang bujuk siapa? Kalau saya di tempat kerja. Tempat kerja. Iya. Ini yang paling susah tuh.
Kalau sudah usia kerja, di tempat kerja, teman kerja yang kasih atau ngajak dan kenal. Yang susah lagi kalau pimpinan kan sih. Susah bilang tidak. Kalau orang nggak kenal bisa bilang tidak ya. Iya. Oke. Berapa lama makainya dan berapa lama menjadi produksi? Awalnya cuma pakai aja, terus lama-lama menjadi candu. Jadi pengen pakai terus, akhirnya ketangkep. Ketangkep ya. Ketangkep. Masuk di dalam ketemulah banyak bandar. Jadi wah, supaya nanti keluar saya bisa pakai lebih murah. Caranya gimana? Saya harus bisa jual ke orang sendiri aja. Oh gitu, waktu itu mikirnya kayak gitu ya. Dan diajarin juga di sana. Belum. Terus keluar, saya jualin ke teman-teman, ketangkep lagi. Oh ini ketangkep kedua kali ya. Pertama belum produksi. Pertama kali masuk hanya sebagai pemakai. Pemakai. Kedua kali masuk sebagai pengecer. Ya, pengecer. Ketiga kali sampai yang 6 kali, yang terakhir yang untuk 6 kali itu saya sebagai saya sudah produksi ya. karena di dalam ketemu dengan bandar macam-macam lah kasus, mereka ngajari. Nah itu makanya ya, kalau korban harusnya rehabilitasi bukan di penjara, karena takutnya seperti itu ya. Iya. Seperti itu ya. Terima kasih ya Ko Jimmy ya. Mulai beberapa ini susah untuk cerita. Dan juga saya minta dia ceritanya. Hari ini memang saya niatkan untuk diperkuat untuk masalah narkoba karena di luar sana masih banyak ya. Oke. Sekarang ciri-ciri ya orang yang pakai sabu itu pakai botol. Botol apa saja Bu? Kalau ada ditutup botolnya ini kosong ya, botolnya kosong, dari tutupnya ada keluar sedotan, atau dari badan botol keluar sedotan dan botol ini kosong, itu bong sabu. Dan dari botol apa saja? Ya. Dulu ibu saya nggak ngerti soal ini. Di kamar adik saya yang ada di sana ada bong sabu. Ibu saya sangka prakarya sekolah. Kalau ibu lagi ngepel di rumah atau bebenah rumah dilap-lap gitu ya. Baru tahu setelah saya kasih tahu bahwa itu juga saya dulu nggak tahu ya. Nah, kalau tadi ganja ketawa-ketawa, kalau ini pakai sabu bisa nggak tidur berhari-hari dan ya senang bebenah-bebenah gitu ya Kok ya? Ya oke, kita lihat ilustrasinya silakan. Nggak tidur Bu. 3 malam suka bebenah-bebenah tapi kacau. Atau dia misalnya bawa mobil jauh terus nggak istirahat sampai sana balik lagi ada itu. Dan kalau sudah berbulan-bulan ya ciri-cirinya adalah suka gigit-gigit jari. Boleh? Sure, ya. Gigit jari ya. Atau pilih-pilih kudu orang dulu. Dan kalau juga sudah berbulan-bulan mulutnya gerak-gerak. Coba balik saya mulutnya gerak-gerak. Mulutnya gerak-gerak dan mata hitam mau keluar karena nggak tidur. Gitu. Nanti kalau sudah habis efek obatnya tidur kepanjangan. Dan yang bahaya sewaktu bangun dia ada waham curiga paranoid. Ya, kita lihat ilustrasi aja. Kenapa yang gue beli? Hah? Mobil saya ya? Menangan kalian mau nyewa sama saya? Saya kali ngintip, saya ngaku kan saya? Ngaku semuanya? Iya kan? Ngaku! Jadi Mbak Adel ini ceritanya lihat ibu ngomongin dia, padahal ibu nggak ngomongin dia. Nah ini yang disebut paranoia atau paranoid. Ya. Dan paling takut sama polisi. Polisi apa? Polisi! 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 Padahal bukan polisi. Itu baju berseragam bukan polisi. Pokoknya ada baju seragam jangan polisi ya. Terus saking depresinya ada keinginan bunuh diri atau suicide. Bisa gantung diri atau naik ke lantai atas dan bunuh diri. Cuma karena kata-kata yang tidak dulu ya. Kadang ada yang berhasil karena tiba-tiba ibunya datang dia kaget, atau yang berhasil kayak gini. Ini kalau di film banyak
pasien terakhir kami itu jari tangan istrinya dia selalu jepit di pintu. Itu bahaya besar. Dan si istri nggak mau berani tinggalkan karena takut dianggap tidak berbakti. Kamu udah begini harus tinggalkan karena ini bahaya. Ya, kita aja pas nikah sikat takwid kalau ada KDRT kita boleh menggugat cerai. Ini harus paham benar. Oke Bu ya? Iya. Ini baru pura-pura nih. Biasanya langsung dibunuh nih. Oke Bu, ini bahagia sama Bu ya. Oke, baik tepuk tangan untuk kita dulu semuanya. Kasih hadiah ya, kasih hadiah ya, kasih hadiah, kasih hadiah. Selalu orang dalam, gak apa-apa kasih hadiah. Kaget mau dibunuh. Oke teman-teman, apa yang banyak lagi sekarang selain tadi ya, walaupun banyak narkotika ya, apa yang paling banyak sekarang yang boleh sharing? Ya, yang apa? Ganja sintetis. Ganja sintetis, oh yang ini ya, ganja sintetis ya. Ini ya, sebutnya tembakau gorila ya. Iya. Sebutannya apa sebutannya? Bisa dibilang sama gorila, terus nataraja, sintetis, aroman. Oh, ini tembakau sebetulnya, cuma dicampur kimia sintetis, ya. Kadang susah ya kita tes pakai tes urin ya, susah dapat ya. Iya. Cuma gejalanya ada. Gimana gejalanya? Boleh kasih tahu? Ke depan aja boleh, ya, kursi. Nah, saya pakai sini. Kamu pernah pakai sini? Saya pernah pakai sini. Enggak, coba di depan sini aja. Ini tadi banyak dan kena mahasiswa, ya. Mahasiswa banyak banget tadi. Ya. Dia ngantuk, terkantuk. Kalau tadi sabu malah melek, ini ngantuk. Mirip juga dengan hutang. Ya, coba saya pakai itu. Saya pakai hutang. Ya, coba saya. Ya, tadi. Ya, tadi bedanya ya. Coba. Sini. Ya. Memang mantan pecandu. Oh ya, sini ya, sini. Nah, ada lagi putau atau heroin yang tepung tadi. Sekarang lagi sedikit dan mahal banget. Tapi tahun 90-an sama, terkantuk-kantuk juga. Ya. Cuman kalau putau ada garuk-garuk. Karena heroin bikin gatal. Ya. Dan seringnya juga ada rokok di tangan biasanya. Ya. Kalau ngomong suaranya agak berat juga, ya. Bisa minta betul. Ya. Coba, misalnya saya ketemu ini gaya, saya nggak tahu nih, kita pikir dia ngantuk biasa, kan? Ya. Ya, ngapain lo? Jawab. Tuh, kalau ada orang kayak gitu, terkantuk-kantuk, garuk-garuk, dan kalau ngomong lidahnya agak slur speech atau berat, itu mabok. Ya, itu mabok. Nah, kalau tembakau gorila juga ngantuk. Kenapa disebut gorila? Karena kayaknya kayak gorila. Makanya, dan terasa berat, ya betul. Ya, iya. Apa yang kamu rasa? Berat kayak jiwa gorila. Kayak gimana gorila di sini ya? Iya. Nah, coba lihat pura-pura kamu gorila. Kamu tiba di sini. Ya, jadi sebelah itu, gitu. Sebelah itu. Iya. Terus apa enaknya kalau sebelah kayak gitu? Apa sih yang bikin kalian pakai lagi? Oke, sudah. Berdiri dulu. Oke. Sakit. Kenapa jadi mau terus? Padahal itu berat. Karena dosisnya bertambah. Dosisnya selalu bertambah. Iya. Mau dapat gitingnya, Iya. mau dapat fly-nya. Iya. Padahal fly-nya itu cuma kayak ngantuk tidur itu. Iya. Kamu kalau fly pakai tembakau gorila, Iya. mimpi apa? Ketemu Sofia Lajuba. Ada habis lain lah. Sudah juga. Kamu Mas Adi. Tetangga masa gitu. Tidak. Iya. Kamu ketemu ngomong sama Sofia Lajuba gimana? Mau ngajakin ke Hawaii jalan-jalan. Astagfirullahaladzim. Kalau aku tahu ya, ya, pada saat kamu tadi terkantuk-kantuk, itu juga mimpi kan? Mimpi bisa. Biasanya kamu mimpi apa? Mimpi jadi anaknya Sultan Hasan Al-Bolkiah. Astagfirullahaladzim. Lebih mabok. Ya Allah, padahal belum mau kan? Kamu
Di Medan, Bu. Medan. Ya Allah, mau jadi anaknya? Sultan Hasan Al-Bolkiah. Astagfirullahaladzim, kayak mana tuh ya? Jadi sama-sama maboknya itu cuma mimpi, tapi hanya 10 menit. Ya. Nah sekarang sakonya gue ya gimana? Sakonya dulu kayak dia buang gitu Bu. Wow. Tapi kiranya kayak mesti cari. Cari. Oke. Ya. Nah kalau lu tahu withdrawalnya gejala putus zatnya seluruh badan sakit. Ya. Coba contohnya buat semuanya turun, ada turun? Ya. Ini sakonya putar ya. Badan sakit kan? Awalnya kayak orang gila, lalu nikung sedih-sedih, dan perempuan lebih sakit. Makanya perempuan sering gak tahan. Kalau ibu mau tahu kayak apa sakitnya, kayak tuh dicabut sehari satu. Mungkin 3 hari pertama mereka tahan untuk tidak pakai lagi, hari keempat udah nggak tahan, makanya mereka pergi lagi, beli lagi, pakai lagi untuk menutupi sakit yang sebelum itu jadi ibaratnya dicabut. Ya. Ini terus-terusan tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, tiap tahun. Yang tadinya anak baik-baik jadi nggak baik, yang tadinya anak penurut jadi nggak penurut, yang tadinya nggak butuh uang jadi butuh uang, yang tadinya tidak berbohong, memohon, mencuri, rampok dan sebagainya. Ya, ini narkoba dan paling dahsyat adalah heroin. Inilah yang bikin anak-anak kita, keluarga ibu baik-baik berjaya. Ya. Sabu memang tidak sakit badan, tetapi mentalnya dia bisa bunuh orang sakit itu. Ya. Jadi ini beberapa narkotika yang masih ada di Indonesia dan perlu kita tahu cirinya agar kita bisa deteksi. Oke? Boleh bertahan teman-teman. Aku beli kayak gini ya Bu, ini. Ada yang kayak gini, ada gambarnya kayak gini. Jadi Ibu harus sering-sering perapiin kamar anak Bu. Lemarinya, kita harus mau cek ini ada begini enggak? Ya, ada yang gini lagi, tulisannya gini, tembakau super cap gorila. Ini narkotika Bu, udah masuk kategori narkoba. Ya. Ada lagi yang gambar gajah. Mereka sebutnya Ganesha. Ya. Modul akan kami kirimkan. Ada grup ini kami grup peserta ada ya. Di modul kami akan kirimkan lengkap. Ada juga yang kayak halaman kayak gini. Ya. Dan ini juga sudah lama sebetulnya, ini yang sering kena anak-anak LSD, license acid diethylene, atau mereka sebut kertas. Ya. Berbahaya karena gambarnya gambar animasi, ya. Ukurannya itu seukuran materai, tahu materai itu? Ya. Dan ada titik-titik untuk dirobek-robeknya. Saya kasih tahu anak saya begini, kalau ada seseorang kasih kamu kayak gambar-gambar animasi, ukurannya sebesar materai atau perangko, cuma sekarang nggak boleh perangko ya. Terus orang itu suruh kamu ya taruh di lidah kamu kayak gini, ini narkoba jenis LSD. Tolak narkoba. Atau kalau kamu nggak bisa tolak, kamu lapor sama ibu. Ya, kalau nanti di rumah nggak usah, ibu akan bantu kamu ya lari atau tidak lagi ke tempat itu. Atau kalau orang itu suruh kamu tempel di ya konjungtiva sini atau selera yang putih, ya itu juga LSD. Apa efeknya ini? Halusinasi, karena dia halusinogen. Maksudnya apa bisa melihat sesuatu tapi itu bukan sebenarnya. Ya. Coba ibu lihat dulu teman-teman kanan ini masih buka orang. Kalau ibu pakai asin, ibu nengok, ya teman berubah jadi dinosaurus. Nah itu namanya halusinasi gitu. Ya, hati-hati. Nah ini seperti ini, ya karena ini juga banyak banget yang kena seperti ini. Oke? Iya. Sekarang ada yang mau tanya nggak sama? Tanya ya, ibu nggak juga nggak tanya ya. Ya, tanya kepada bukan pada saya nanti cuma bantuin pada mereka. Mumpung mereka hadir dan bisa ditanyakan.
Belum tentu ibu bisa tanya dengan pecandu yang ada di mana. Ya, silakan. Ada tanya, bukan curhat. Ya, silakan. Mana? Selamat siang dokter. Siang. Jadi saya mau cerita beberapa. Namanya siapa? Nama saya Rima. Mbak Lima. Iya. Enggak. Ini cerita dari teman baik saya sih. Sebulan yang lalu kurang lebihnya teman saya itu kakaknya itu meninggal gantung diri. Nah gantung diri di rumah. Terus kebetulan juga setelah kakaknya meninggal itu kan akhirnya mencari-cari penyebab kenapa kakaknya meninggal. Terus akhirnya buka-buka tas dan lain sebagainya itu menemukan kayak resep dokter kejiwaan gitu loh dok. Oke. Terus mungkin kan pikirnya teman saya apa ada masalah internal gitu loh yang nggak bercerita karena kakaknya teman saya itu juga kebetulan sudah menikah dan bercerai. Nah jadi otomatis kan yang mengurus dari keluarga teman saya itu akhirnya menemukan resep kejiwaan itu. Nah saya sama teman saya kan juga bingung karena nggak tahu resep kejiwaan, akhirnya kan ada alamat apoteknya itu dok. Ternyata juga cuma sekitaran yang kami tinggal itu, dan beberapa kali kita lihat itu ternyata tempat itu tuh rame. Anehnya itu kok banyak orang-orang ya bukan mau menghadap istimewa, tapi banyak orang pangkal gitu loh dok. Nah itu tuh kayak ya itu loh yang akhirnya kami tahu itu apakah dokter kejiwaan seperti itu tuh memang memperjualbebaskan karena memang kakak teman saya itu kan juga kecanduan. Nah untuk apakah itu cara untuk mudah untuk mendapatkan obat-obatan atau gimana sih dok itu sebenarnya? Gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Iya. Ada dua lagi sekali. Di depan. Oh, ada lagi di sini. Ya, ada ibu di depan. Oke. Nanti ada di belakangnya. Ada ibu dari Cibunung Zero. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Rena Matafani. Bu Rena. Iya. Oh, Pak Fani. Favorit pertama. Saya cuma mau bertanya, bagaimana ibu dan bapak-bapak ini bisa menghindar dari lingkungan narkoba itu, karena sepengetahuan saya kebetulan adik saya dulu juga narkoba pengguna dan tidak bisa sembuh sampai dengan meninggal itu karena meninggalnya radang otak. Jadi karena sempat adik saya itu minta untuk pindah dari rumah karena mungkin sudah diketahui ya kalau dia tinggal di situ, dan memang pengedar ataupun temannya itu akan selalu katanya hanya mendengar suara motornya aja dia sudah tertarik. Jadi bagaimana dulu kok yang ibu dari 17 tahun ya 17 tahun bisa terus keluar dari lingkungan itu, sepertinya itu tidak mudah gitu. Apakah sampai sekarang betul-betul bisa lepas atau terkadang masih ada halusinasi untuk kembali ke situ? Ya, terima kasih. Terima kasih bagus banget pertanyaannya. Tentang dulu buat Bu Lena. Ya, tadi satu ada yang sudah ada di sana. Di mana? Oh ya, tadi sebelah sana. Ya baik, apa? Ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama saya Ayu. Saya menanyakan terus ya kepada para pendengar. Tadi sama sih mungkin untuk cara keluar dari ketagihan dan kecanduan. Karena itu sudah ada kayak yang tadi di dalam ibu. Dan ada dua metode kalau saya tahu sekarang ini, yaitu metode dari seperti pesantren atau metode yang seperti rehabilitasi, panti-panti rehabilitasi. Yang ini itu lebih baik yang mana? Karena yang dari rehabilitasi bisa dengan obat, dan pesantren pendekatan keagamaan. Begitu. Itu saja. Terima kasih dokter. Ya, baik, terima kasih. Satu lagi tadi saya sudah tunjuk Gunung Ujo ya, betul. Ya, baik ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ega. 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 Maaf, Ega. Sebenarnya mungkin
hampir sama pertanyaannya. Ya. Bagaimana bisa keluar dari hubungan itu dan bagaimana bisa survive sampai sekarang, apalagi yang mungkin 20 tahun tadi yang dari awalnya pemakai terus akhirnya jadi pembeda dan produser itu, saya ingin tahu prosesnya dari awal bagaimana, ataukah itu dari atau dari keinginan sendiri atau mungkin dorongan dari yang lain atau Baik. Iya, tepuk tangan dulu buat pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa ini. Ya, pertama saya akan jawab dulu bahwa sebetulnya ya kita secara legis atau secara legal, kami dokter apa saja disumpah untuk tidak melakukan penyimpangan pengobatan atau terapi. Itu sesungguhnya. Ya. Kalau ada itu oknum. Oke, nah sekarang yang jadi perhatian adalah anak-anak pecandu narkoba. Kalau dia mau berhenti, memang diobati juga dengan obat-obatan jenis psikotropika yang kadarnya atau dosisnya lebih rendah. Karena narkoba itu sendiri kan singkatan, N-nya narkotika, K-nya psikotropika, banyak bahan adiktif lainnya. Ya. Tiga-tiganya ini dia mengganggu ya pikiran, perasaan, dan mengganggu badan, mengganggu juga mental kita. Tiga-tiganya atau membuat ketergantungan. Ya. Tadi kalau ganja, heroin, kokain, bahkan sekarang sabu masuknya narkotika. Psikotropika tadi koplo, ya, pil beta dan sebagainya itu masuk psikotropika. Kalau bahan adiktif lainnya punten termasuk rokok ini juga bahan adiktif ya. Makanya susah ya kalau rokok ya untuk mau berhenti. Yang bisa adalah merokok bertanggung jawab, cari tempat yang memang khusus rokok. Tapi rokok susah kan? Tapi ini udah masuk bahas sebetulnya. Ya, bahan adiktif lainnya. Nah, yang narkotika sama psikotropika diobatinnya pakai psikotropika juga. Tinggal kalau dia diobatin harusnya obatnya tidak pegang sendiri. Karena harusnya dia dikasihnya 3 kali 1 tablet, ini minumnya 3 kali 1 papan. 1 papan itu 10 tablet. Nah, overdosisnya karena dia menggunakannya salah lagi atau ya abuse, penyalahgunaan. Jadi kalau tadi ditanya apakah memang itu modus untuk penjualan narkotika, kalaupun ada itu adalah oknum. Tapi kami para dokter itu dilarang sekali, bahkan kami ada sumpah dokter, dan kami akan kena bukan hanya hukum di dunia tapi juga hukum di akhirat. Tapi kalau tadi kasus kayak tadi itu bisa jadi dia pakai narkoba dan sedang dalam perawatan, atau dia memang kena gangguan mental yang bukan karena narkoba, karena tekanan keluarga, ya, lingkungan, sekolah, kuliah, dan akhirnya belum sempat dia beli resep untuk antidepresannya, dia bunuh diri. Itu ya kemungkinan itu juga ada. Jadi ini harus telusuri lagi, ya. Tapi terima kasih tadi sharing ceritanya, bisa kita jadi untuk contoh kayak gitu ya kasus-kasusnya. Nah, adapun kalau proses untuk bangkit memang susah ya. Iya. Ada yang cerita nggak? Ya. Gimana caranya menghindar kembali agar tidak ya tergoda lagi? Coba siapa? Roma. Ya bisa. Ya, silakan. Yang pertama kita menghindar dari penang negatif bisa. Iya, oke. Penang negatif juga hijrah dari nomor handphone, diganti uang ya. Terus kalau saya dulu dipegangin uang bisa. Nggak boleh pegang uang. Jangan pegang uang, oke. Nggak boleh pegang sendiri. Ketika ketemu teman negatif yang pas-pasan, saya selalu bohong. Udah, gue dipanggil mak gue gitu. Selalu menghindar, karena kalau udah lebih dari 5 menit nanti berubah pikiran saya. Terus semenjak menikah, alhamdulillah istri menjadi pendamping di recovery saya, dan itu lebih aman. Gitu. Alhamdulillah terus setelah menikah terus punya anak, lebih tough lagi, teralihkan jadi ke anak. Jadi lebih banyak fokusnya ke anak ketimbang ke pikiran yang negatif. Mas Mama tadi pakai berapa lama? 8 tahun sudah. 8 tahun. Sekarang sudah pulih? Alhamdulillah sudah. Berapa tahun maksudnya?
kurang lebih 15 tahun bisa. 15 tahun. Ya. Dan itu nggak mudah ya? Iya. Ya. Dulu waktu saya ketemu adik-adik, bentukannya nggak sekeren ini. Lecet, ya, hitam. Makanya sebutannya jangkis. Jangkung, kurus, tipis, najis. Jangkis ya, dari kata sampah atau jang ya. Ya, nah, jadi ya tidak mudah. Nah, supaya bisa selamat, mereka harus berkomunitas. Dari rehabilitasi nggak boleh keluar langsung sok-sokan mau kerja sendiri tanpa ada komunitasnya gitu, atau diambil keluarga untuk keluarga ya masukkan ke pekerjaan supaya sibuk, supaya bukan masalah supaya sibuk. Puluhan tahun pengalaman mereka berbohong, mencuri, ya dan sebagainya, itu yang mau ditata ulang, ya. Nah, kalau ditanya ada sama nggak rehabilitasi dengan pesantren dan sebagainya, ya ini kita akan lihat ini, ya. Jadi gini, ya. Anak-anak yang bermasalah, apapun masalahnya, narkoba, LGBT, tawuran dan sebagainya, sebetulnya 3 faktor ini: faktor predisposisi, faktor kontribusi, dan faktor pencetus. Predisposisi itu biasanya anak nggak kenal wataknya apa, anak nggak kenal bakat saya apa, jadi selalu mau ikut temennya, pengen kayak temennya, ya. Kontribusi itu pola asuh masuk ke situ, ya. Dan bagaimana harmonisasi ibu bapak itu masuk di kontribusi. Terus penjelasan tentang narkoba itu apa masuk di kontribusi. Ajarin nggak anak hukum-hukum agama yang namanya khamr apa, ya, kemudian nanti apa bahasanya, apa dosanya, itu masuk di kontribusi. Adapun teman di rumah, teman tongkrongan, teman pesantren, atau tadi pimpinan, ya, Mas Romo siapa yang ajarin mereka rumah? Awalnya khusus bisa kita guru khusus kita saya nawarinnya biar jago pakai ini belanja nawarinnya. Gurunya, ya. Nah itu masuk namanya faktor pencetus. Jadi kita nggak bisa habis semuanya sih, kalau nggak bisa. Kita kontribusi pola asuh. Itu mengapa kami masuk di pencegahan untuk ya perbuatan. Saya bawa adik-adik untuk ya mereka juga bantu seperti itu. Karena mungkin saya gaya-gaya kan nggak pakai. Ya, nah kalaupun mau dipulihkan ini panjang. Ada yang kita sebut namanya proses rehabilitasi medis. Ini yang cepat, 2 minggu bisa, 1 bulan bisa. Nah, rehabilitasi medis kita pakai cara apa aja bisa ya? Ya, pakai obat-obatan psikotropika tadi bisa, atau misalnya pakai herbal bisa, tapi baru tahap pertama. Atau mungkin pakai energi jampi-jampi, itu juga ya dia tahap pertama. Cuma karena mereka di masa ketergantungan lama, ada 20 tahun dari Bapak cerita, ada 17, Mas Roma 9, dan yang paling cepat tadi Mas Dayat 5 tahun. Maka untuk memulihkan perilakunya, kebiasaannya, nggak bohong, ya, ada istilah kita nggak sneaky, nggak speak janji, maka rehabilitasi sosial yang lama. Rehabilitasi sosial ini boleh pesantren, boleh, asal pesantren yang khusus narkotika. Karena kalau pesantren biasa malah tambah minder. Ya, temannya bisa hafal 1 minggu misalnya, ya 7 juz ini, ya 7 ayat aja, nggak apa. Karena apa? Gangguan di otak. Makanya tambah dia minder, kabur dari pesantren. Jadi memang paling efektif adalah untuk kasus narkoba, rehabilitasi yang khusus narkotika. Yang sekarang saya pusing adalah LGBT. Karena kita tidak bisa bikin rehabilitasi LGBT. Karena kasusnya kasus ya, bukan kasus bareng. Kasusnya kan ada gay, seneng sama laki-laki. Kalau direhab kan tubuhnya tidurnya sama laki-laki, Bu. Bukannya sembuh, nambah pacarnya. Itu yang makanya saya kalau ada telepon dari rumah sakit atau dari yayasan, Bu Isa ada pasien narkoba LGBT, ya, narkoba, saya lebih plong karena sudah ada wadahnya. Apa bisa gay? Pusing saya, Bu. Maka yang saya terapi adalah orang tuanya. Untuk apa? Karena nanti anak ini tetap di rumah. Ya, maka nanti orang tua yang akan terapinya dengan apa? Dengan sikap-sikap bahwa saya
menerima kamu apa adanya, itu dulu, supaya dia nggak kabur nanti. Karena LGBT mafia besar nggak bisa. Saya terima kamu apa adanya. Dan tentu ya ada hal-hal yang perlu kita ya pahami, apa itu ya kekuatan doa kita. Saudara masalah kembali yang tadi ya. Kekuatan doa seorang ayah, seorang ibu itu dahsyat. Model tadi, ibu selalu doain anaknya kan? Ya, apapun agama kita, ya agama-agama mengajarkan doa kan? Itu dahsyat bu, power bu. Ya. Powernya apa Bu Aisyah? Karena tubuh kita itu, kita lihat ya, tubuh kita itu, ya, ini kita lihat. Bukan hanya badan kasar saja, ya. Tubuh kita ini ada gelombang elektromagnetiknya, ada sinyalnya. Jadi secara holistik tubuh kita ini ada sinyalnya. Sinyal ini ya keluar dari pembuluh meridian 360 titik yang ada di bawah kulit. Ya, titik itu berputar berlawanan arah jarum jam atau orang bilang bertawaf. Maka tubuh kita dia bercahaya. Ada gelombangnya. Manusia adalah gadget alam semesta yang Tuhan cipta. Gadget yang kita ya ciptakan manusia aja ada gelombangnya. Tubuh apalagi sebetulnya. Ilmu ini disebutnya ilmu fisika kuantum. Fenomena alam yang berkaitan dengan energi sangat erat kaitannya dengan fisika kuantum. Energi dapat menembus ruang dan waktu. Maka tubuh kita tuh ada ini, ada ini, dan tidak pernah berhenti. Keluar terus. Gadget bisa lobet, kita tidak. Kalau sampai lobet, maka ya kita berpisah antara badan kasar dan badan biologis. Itulah kita meninggal dunia. Sinyal inilah yang membawa pesan doa, pesan niat, dan pesan prasangka. Sinyal. Kalau ibu doakan anak, doa ibu keluar ya dibawa oleh sinyal ini, atau orang bilang terbroadcast lewat sinyal gelombang itu, menembus dinding-dinding. Ibu doa ibu, karena sinyal anak sama persis sinyal ibu. Ibu takut barangkali bapaknya bentak dia, nggak masalah, asal dari ibu ya. Ibu takut bapaknya nggak pernah doain anak, nggak masalah, asal jangan ibu yang tidak mendoakan. Karena sinyal ini ya antara anak dan ibu satu provider. Maaf, ini bukan diagnos. Kalau ibunya SK, anaknya SK. Makanya cepat sampai. Ya. Dikala ibu susah bicara sama anak karena dia sudah mulai remaja, kita ngomong pakai verbal malah dia membantah dan tidak mau, maka tolong ibu pakai dialog jiwa. Ya. Pada anak-anak kecil yang memang dia belum ngerti bahasa verbal, pakai dialog jiwa. Ya. Caranya ibu kirimkan doa, bayangkan siapa yang ibu doakan, hadirkan wajahnya, sebut nama lengkap. Ya. Biarkan sinyal ini yang pergi ke sana. Begitu juga pada pasangan. Ibu susah bicara pada suami. Kadang-kadang suami memang kita harus ya tinggikan derajatnya. Karena memang laki-laki itu Adam, kita Hawa. Hawa diciptakan untuk membackup Adam, bukan kebalik. Susah ibu mau kasih tahu bahwa ayo dong ke gereja, ayo dong sholat, pakai mulut berantem. Maka pakai dialog jiwa. Ya, ibu. Mari sama-sama dengarkan mata ya, dengarkan suara saya dan musik yang Anda dengar di luar itu Anda bisa abaikan. Buat yang sudah berkeluarga, pasangan masing-masing dan anak masing-masing yang sudah berkeluarga, apakah pasangan itu masih ada atau sudah tiada, dia meninggal atau berpisah hidup, tetap hadirkan. Karena dia pun tetap ayah dari anak itu. Yang belum nikah, Anda boleh hadirkan bapak, ibu, atau orang tua. Rasakan sinyal gelombang dari tubuh Anda berpendar, berpancar, khususnya daerah jantung, menuju orang yang Anda ingin doakan saat ini. Hadirkan wajahnya, sebut namanya, ya Allah, ya Tuhan,
sampaikan doaku, sampaikan salam rinduku untuk pasangan hidupku. Lihat wajahnya dan sebut nama lengkapnya. Ya Allah, ya Tuhan, sampaikan doaku, sampaikan salam rinduku pada anak-anakku. Sebut satu-satu nama anak dan hadirkan wajahnya satu persatu. Adakah dia di rumah, ataukah dia di kota lain, tempat lain yang sudah belajar atau kuliah tempat lain, atau sudah berumah tangga, hadir. Rasakan gelombang ibu sampai padanya, terutama di daerah dadanya. Ibu boleh sampaikan pesan ibu sekarang masing-masing. Ibu boleh sampaikan pada pasangan ibu, ayah, papa, mama minta maaf. Selama ini mama gak tahu kalau kita beda. Mama cuma mau minta ini, siapa ibu sama pasangan ibu yang ada di depan ibu. Walaupun dia tidak ada secara fisik, tetapi sinyal ibu saat ini pergi ke tempat dia berada. Apa yang mau ibu sampaikan pada suami? Berikutnya, apa yang ibu mau sampaikan pada anak-anak di depan ibu? Ada visualisasi pembayaran wajah mereka. Sampaikan. Adakah di antara anak-anak yang sedang susah sekali diajak bicara, sedang susah sekali untuk kita berkompromi? Sampaikan. Sebut namanya dalam hati, sayang. Mama minta kamu begini-begini. Dan biarlah dia mengangguk mengerti. Dan mohon pada Tuhan, ya Allah, jauhkan kami dari api neraka, masukkan kami ke surga-Mu yang kekal. Ibu bayangkan seluruh keluarga ibu, Allah izinkan masuk ke jannah, karena apa yang kita lakukan hari ini akan tercatat, dan doa hari ini juga yang membuat keluarga kita sampai ke jannah di akhirat nanti. Rasakan kebahagiaan, rasakan terharunya kita semua ada di sana. Dan kepangkan kedua tangan ibu, katakan amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Ada nafas panjang lagi, buang ibu, perlahan buka mata Anda. Ibu-ibu, tadi kita sama-sama berdoa, menyampaikan salam, menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan. Sinyal ibu tembus dinding-dinding. Dia tidak perlu dekat, tidak perlu jauh, dan dia akan sampai pada jantung, kalbu, atau akal pasangan kita, atau pasangan ibu dan anak. Cara inilah yang perlu harus kita kencangkan. Adik-adik kami bisa kembali seperti ini karena doa ibu mereka. Ya, Mbak Adel berapa saudara? Ya. Yang sudah saya mereka ini? Nah, iya. Selain Mbak Adel pakai narkoba berapa orang? 5. Ya. Jadi yang satu itu siapa yang pakai narkoba? Kakak yang nomor 2. Kakak yang nomor 2. Jadi yang lainnya pakai narkoba. Saya saksi sejarah juga karena Mbak Adel ini adik sepupu saya, sepupu 2 kali. Ibunya tidak berhenti berdoa dan beribadah, dan akhirnya anaknya itu selamat. Hanya karena kena komplikasi, ya, termasuk tadi ada meningitis, ya, maka ada 2 yang pergi berpulang, tetapi sudah dalam keadaan berobat dan bertobat. Ya. Ibu, orang meningitis itu sakit sekali kepalanya. Bisa jadi adik ibu sudah mau berhenti, cuma sakit kepalanya yang luar biasa, hanya bisa diatasi dengan narkotika. Maka dia pakai lagi bukan untuk jarak ini, tapi dia nahan untuk rasa sakit. Mungkin prosesnya tidak terkira, maka terlalu banyak dan akhirnya bisa meninggal karena obat itu sendiri. Tapi nyatanya bukan jadi jahat, bukan nakal, meningitis sakit. Komplikasi-komplikasi narkoba itu bikin sakit, maka banyak juga di antara mereka meninggalnya dengan menggunakan obat itu sendiri, tapi bukannya jahat. Ya. Mudah-mudahan tadi Bu Lena yang adindanya sudah telah tiada karena tadi meningitis, ibu bisa terus kirimkan doa padanya. Ya. Dan sinyal ibu bersaudara juga sama persis. Mereka menanti doa di atas. Ibu-ibu,
Terima kasih atas perhatiannya. Setelah acara kita tutup, tetap kita akan melakukan door prize seperti tadi MC. Ya, terima kasih teman-teman mau sharing kepada ibu ini. Karena cinta kita datang ke sini. Karena cinta, ya, kita bisa bertahan menjadi seorang ibu. Karena cinta, kita bisa bertahan menjadi seorang istri. Karena cinta juga adik-adik saya bisa bertahan. Karena cinta juga acara ini berselayar. Dan karena cinta kepada Allah, cinta Allah pada kita lah, maka kita akan bisa bawa keluarga kita hampir jangan. Sebuah lagu dari mereka sebagai penutup, karena cinta. Silakan. ada saya notice seorang ibu atau dua yang selalu tertawa. Bu, kayaknya ada di daerah sini deh. Aku mau kasih hadiah. Iya bu, iya boleh ya. Ibu namanya siapa bu? Namanya siapa sayang? Siapa? Masih muda kan? Umur berapa? 20 jangan 40. Oke, saya mau kasih parfum dokter
wanginya biar sama.